Pisahkan peralatan makan, baju kotor, dan sampah anak yang terkonfirmasi dari keluarga yang lain. Suka sedih deh kalau lihat berita belakangan ini. Kasus COVID-19 makin tinggi, dan anak-anak juga mulai banyak yang kena. Gimana ya kalau anak-anak harus isolasi mandiri? Di masa pandemik gini, parents memang harus lebih memperhatikan kondisi kesehatan anak. Terutama jika anak telah kontak erat dengan pasien terkonfirmasi COVID-19 atau ada gejala COVID-19. Lebih baik langsung saja periksa ke dokter untuk mendapat penanganan yang pasti. Apabila anak memang terkonfirmasi positif COVID-19, sebisa mungkin jangan panik. Biasanya, jika anak tidak memiliki komorbid atau penyakit penyerta, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah, sehingga parents tetap bisa mendampingi. Tapi, ada beberapa hal yang parents harus lakukan jika anak isolasi mandiri di rumah. Yang pertama, parents harus lapor ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat untuk dilakukan kontak tracing. Selanjutnya, tidak jauh berbeda dengan pasien isoman lain, jika ada anggota keluarga lain yang terkonfirmasi COVID-19, bisa melakukan isoman bersama anak yang positif. Namun, jika hanya anak yang terkonfirmasi, maka anak harus berada di kamar yang terpisah dari anggota keluarga yang lain, dengan kondisi kamar, ventilasi, dan sirkulasi udara yang baik. Bagi anak yang masih terlalu kecil, menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, orang tua dapat tetap mengasuh anak yang positif dan disarankan agar tidur dengan jarak 2 meter di kasur terpisah. Kamar mandi juga harus terpisah. Namun, apabila tidak memungkinkan, anak bisa mandi paling akhir sehingga kamar mandi bisa dibersihkan setelahnya. Jika tinggal serumah dengan kakek neneknya, usahakan untuk tidak kontak dulu ya parents. Pisahkan peralatan makan, baju kotor, dan sampah anak yang terkonfirmasi dari keluarga yang lain. Parents juga harus siapkan termometer dan pulse oximeter. Suhu normal anak antara 36,5 hingga 37,5 derajat Celcius, sedangkan saturasi oksigen lebih dari 95%. Berikan obat seperti paracetamol jika demam, vitamin C, vitamin D, dan zinc. Selain itu, anak harus makan yang bergizi, minum yang cukup, dan ASI bagi bayi. Ajak anak berjemur saat pagi hari, tentunya ajarkan untuk menerapkan prokes ya. Untuk mengatasi kebosanan pada anak, parents bisa beri fasilitas hiburan sesuai usianya. Jika ingin menemani anak di satu ruangan, gunakan masker dan jika memungkinkan, gunakan pelindung mata juga. Selama isoman, jangan izinkan anak beraktivitas di luar rumah, ikut menemui tamu, tidak memakai masker saat terpaksa keluar kamar, terlebih makan bersama dengan keluarga yang tidak terkonfirmasi. Yang perlu diwaspadai saat anak isoman, anak mulai lemas atau lebih banyak tidur, napas cepat, ada cekung di dada atau hidung kembang kempis, saturasi oksigen kurang dari 95%, mata merah, ruam, leher bengkak, demam lebih dari 7 hari, kejang, tidak bisa makan dan minum, mata cekung, buang air kecil kurang, dan terjadi penurunan kesadaran. Jika hal tersebut terjadi, segera hubungi atau bawa ke IGD ya. Oh iya, usahakan untuk tidak menggunakan transportasi umum. Selain prokes juga harus dilakukan, jika menggunakan mobil, lebih baik matikan AC mobil dan buka jendela agar sirkulasi udara berjalan baik. Ikuti petunjuk tenaga kesehatan setempat untuk menyatakan selesai isoman.